Kalau ada yang coba-coba melakukan cara apapun untuk bisa menunda pemilu, dapat dipastikan dia akan berhadapan dengan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada kesempatan ini. Saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Dentuman Palu Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang putusannya pada intinya memerintahkan kepada KPU untuk menunda pemilu sampai tahun 2025 sepertinya menggoncangkan jagat raya ini. Dan benar-benar ini membuat semua elemen masyarakat bereaksi. Semua elemen masyarakat tampaknya sangat kesal dengan putusan hakim yang mengadili perkara gugatan dari Partai Prima kepada KPU ini. Yang mengherankan, masa hanya karena gugatan Partai Prima terhadap hasil verifikasi faktual parpol baru lalu, kok sampai pada penundaan pemilu? Ini yang menjadi tanda tanya besar bagi publik saat ini, yang menilai sangat janggal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Dan di sini pula lah sekarang publik kelihatannya mendesak pihak-pihak terkait seperti KY agar memeriksa hakim ini. Jika memang hakim ini memutuskan perkara ini, ada indikasi karena hal-hal tertentu, apakah karena adanya sogok, suap, dan lain sebagainya, perlu hakim yang mengadili perkara ini diberikan sanksi berat. Sebab ini sangat melukai hati rakyat yang telah punya ketetapan bahwa pemilu 1 kali 5 tahun, dan tepatnya pada tahun 2024. Sekarang hakim yang mengadili perkara ini memerintahkan kepada KPU menunda pemilu sampai 2025. Jadi dalam hal ini semua masyarakat tentu harus mengawal proses ini sampai tuntas. Dan jika ada unsur kesengajaan untuk menjadikan putusan hakim ini cacat hukum atau cacat logika, mungkin kesengajaan itu karena sogok, karena suap. Kalau memang ternyata demikian, tentu hakim yang mengadili gugatan Partai Prima ini harus dipecat dan harus diusut dia. Kalau memang kasusnya mengandung pidana, harus dipidanakan. Mengapa rakyat
memiliki kekhawatiran seperti ini sekarang? Karena kita melihat memang hakim di Mahkamah Agung saja ada yang ditangkap KPK karena kasus korupsi. Jadi tidak ada kemustahilan bagi hakim karena dia adalah seorang manusia untuk terpedaya oleh rayuan, terutama rayuan uang. Sahabat BN, juga ada sekarang ini publik khawatir terhadap kemungkinan adanya kekuatan besar di belakang putusan pengadilan Jakarta Pusat ini. Dan itu memang perlu dicari terus, perlu diselidiki terus, perlu diamati terus. Kalau memang ada, ini tidak bisa ditolerir. Ini sudah sangat keterlaluan. Kalau memang ada, sangat keterlaluan. Upaya untuk melakukan penundaan pemilu ini tampaknya sudah dilakukan dengan segala cara. Kalau memang ada kekuatan besar di balik putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan penundaan pemilu ini. Karena itu, rakyat tentu perlu mengamati, perlu memantau, perlu mengawal terus kasus ini. Jadi kalau seandainya memang ada kekuatan besar di balik putusan hakim ini, tidak cukup hanya hakim saja yang diberikan sanksi, tetapi kekuatan besar sebesar apapun kekuatannya perlu diusut secara tuntas. Karena negara kita adalah negara hukum. Tidak ada yang lebih kuat di negara ini selain dari hukum. Tidak ada yang lebih kuat dari itu. Karena itu siapapun yang melanggar hukum atau yang membuat skenario, yang mendesain, yang merencanakan, yang menggerakkan pihak-pihak tertentu, orang-orang tertentu, seperti hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani perkara gugatan Partai Prima ini, perlu diusut, perlu diselesaikan secara hukum dengan tuntas. Sebab bagaimanapun rakyat tidak sudi adanya penundaan pemilu dengan dalih apapun, dengan cara apapun. Rakyat tidak sudi. Kalau ada yang coba-coba melakukan cara apapun untuk bisa menunda pemilu, dapat dipastikan dia akan berhadapan dengan rakyat. Dan kita yakin rakyat tidak akan ada lagi memberikan toleransi kepada orang-orang, pihak-pihak tertentu yang kalau dengan sengaja melakukan hal ini. Tiada maaf bagi orang, bagi pihak-pihak tertentu kalau ada yang berupaya untuk bisa terjadi penundaan pemilu. Tidak akan ada maaf lagi dari rakyat. Setidaknya hal ini dapat kita lihat dari berbagai pernyataan dari berbagai kalangan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Dari berbagai kalangan sekarang. Dari kalangan akademisi, dari DPR RI, seperti yang disampaikan kepada wartaekonomi.co.id oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Yanuar Prihatin, yang dikutip dari Akurat.co di Jakarta Jumat
3 Maret 2023 bahwa dengan tegas dikatakannya bahwa putusan pengadilan negeri ini agak aneh, janggal, dan tidak lazim. Pengadilan negeri telah bertindak melampaui batas kewenangannya. Januar malah mencurigai adanya kekuatan besar di balik ini. Di sini dikatakan Januar bahwa dia mencurigai ada kekuatan besar yang berupaya mencari celah agar pesta demokrasi 5 tahun sekali ini ditunda atau diundur dari waktu yang sudah ditetapkan undang-undang. Kekuatan ini tak berhenti untuk mencari celah penundaan pemilu 2024 setelah MK dilibatkan, ungkapnya. Kecurigaan tersebut makin diperkuat dengan putusan yang dikeluarkan PN Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU menunda pemilu 2024 hingga 2025. Dengan tegas Januar mengatakan bahwa dia memang mencurigai. Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi PSHK Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yuniar Riza Hakiki, malah dengan tegas meminta Komisi Pemilihan Umum KPU RI tidak melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan penundaan tahap pemilu 2024. Dengan tegas dia katakan, KPU tidak perlu melaksanakan putusan PN Jakarta Pusat, kata Yuniar Riza Hakiki. Jadi banyak kalangan semua sekarang elemen masyarakat di negeri ini mengecam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Sangat mengecam. Dan KPU pun telah mengatakan bahwa dia akan banding. Dan KPU tetap akan melaksanakan tahapan-tahapan pemilu. Tampaknya KPU tidak akan terhalang oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini untuk melaksanakan tahapan-tahapan pemilu yang sekarang telah berjalan. Sahabat BNI, perjuangan untuk tetap terlaksananya pemilu 2024 adalah perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, demi kedaulatan rakyat, siapapun yang menghambat pemilu ini perlu diterabas. Siapapun yang menghambat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.